didukung oleh Mie sedap soto. When you taste it, you love it. Iya pemirsa, masih bicara tentang sampah pemirsa, ada berbagai kreativitas yang bisa dibuat dari sampah. Contohnya ini pemirsa, karena memiliki satu hobi bermain band, namun dia tidak memiliki uang cukup untuk membeli sejumlah peralatannya, membuat kemudian ada sekelompok anak muda di Mexico City yang kemudian akhirnya menjadikan sampah perkakas ini sebagai alat musik orkestra. Wow. Sekelompok anak muda di Mexico City memanfaatkan benda-benda tak terpakai alias sampah sebagai perlengkapan band mereka. Anak-anak muda tersebut mempunyai hobi bermain musik, namun mereka tak punya uang cukup untuk membeli alat musik. Nah, untuk menyiasatinya, mereka pun mengumpulkan berbagai barang dan perkakas bekas mulai dari balok-balok Lego, potongan kayu, hingga vinil untuk dimodifikasi menjadi alat musik. Menurut salah satu anggota band, Oscar de Jesus, alat-alat musik ini selain sebagai salah satu cara memanfaatkan barang bekas, juga ramah lingkungan. Creo que Orquesta Basura cumple dando con muestra lo que se puede hacer en pro del medio ambiente, ¿no? Que es reutilizando lo más que se pueda, evitar el consumo, ¿no? Desmedido de las cosas, darle un nuevo uso a las cosas. Eso yo creo que es muy importante en Orquesta Basura. Oscar dan kawan-kawan telah memiliki 25 buah instrumen musik yang terbuat dari barang bekas, termasuk salah satunya sebuah akordeon yang terbuat dari mesin tik bekas. Selama 7 tahun memainkan orkestra sampah, Oscar dan kawan-kawan telah memiliki 3 buah album. Band ini pun telah bermain di berbagai festival musik di seantero Meksiko hingga Kolombia. Orkestra Sampah tengah berencana untuk membuat album keempatnya tahun ini dan berencana menggelar festival musik bagi para grup band yang membuat alat musiknya sendiri. Ada lagi sampah di tangan seniman Afrika Selatan yang bisa berubah menjadi sesuatu yang Anda pasti tidak terbayang ya. Di Afrika Selatan ini ada satu seniman yang membentuk sampah menjadi seni kontemporer. Salah satunya namanya adalah Mogeni Buthelezi yang ia mendaur ulang sampah menjadi lukisan yang indah. Aktivitasnya ini telah menarik perhatian dunia internasional. Ini dia. Apa yang ditunjukkan Mogeni Buthelezi ini adalah salah satu cara dia mengekspresikan dirinya dalam bentuk lukisan kontemporer yang ditorehkan pada kain kanvas daur ulang. Bahan mewarnai lukisannya pun ia gunakan sampah daur ulang. Umsebenzi wami ngiyahamba ngifike ngicollecte ama-plastic engiwatholayo ema-shop, ema-retail shops nasemagaraji. La nama-colors ama-plastic ngiyawathatha ngize nawo la e-studio sami, and then i-process yokwenza umsebenzi wami ukuthi ngenza i-frame, ngi-create i-frame, and then kule frame ngifake i-plastic elimhlophe, i-roofing plastic engiyisebenzisa as i-canvas yami. Buthelezi kerap mendatangi garasi di mana ia bisa mengumpulkan sampah plastik. Meski begitu, tidak semua plastik dapat ia gunakan. Buthelezi memilih menggunakan plastik dari kemasan minuman ringan dan kemasan minuman bir. Nowadays ndibana zukhwine ngamanda muzimbongeni achida kutabanya adjust rubbish rapa atuwa nayo ngori arazongodatanyara jara ilata madustbin yatuwa yawera ngani ngi ya keep it up ndofandoli kuwa badi zwemongena intera zona. Kembali ke studio kerjanya, Buthelezi memilah plastik yang bisa menghasilkan warna yang cocok untuk pengganti cat minyak. Ia kemudian melumerkan plastik di atas kanvas daur ulangnya untuk membuat lukisan dengan mesin pemanas. Apa yang dilakukan Buthelezi telah menarik perhatian dunia internasional. Ia telah melakukan pameran di Amerika Serikat, Kanada, dan sejumlah negara Eropa. Ia bahkan mewakili Afrika Selatan dalam pameran di Kairo dan Praha. Di asal negaranya, ia berpartisipasi dalam 2 pameran seni Johannesburg. Bahkan Johannesburg Art Gallery memberikan ruang baginya untuk pameran di tahun 2011.
He's quite specific in his choice of what plastics he uses because things melt at different temperatures. And if you look at his more abstract work, that's when you really see a connection to works like oil paintings by abstract expressionists. Buthelezi telah memulai karya dengan media plastik daur ulang di tahun 1991. Sebagai seorang pelajar yang tidak bisa melukis secara tradisional, ia pun mulai bereksperimen dengan sampah plastik. Karyanya juga dilirik oleh perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan minuman dingin dan kemasan bir yang kerap mengirimkan sampah sisa kemasan dan kemudian membeli karya Buthelezi untuk hiasan kantor mereka. Prihadi, Metro TV. Luar biasa itu semua tergantung bagaimana cara pandang kita terhadap satu permasalahan termasuk juga sampah. Nah, hal yang menarik juga kami temukan di laman goodnewsfromindonesia.org di sini di mana foto dari daratan Kalimantan memenangkan kontes foto tingkat dunia dan menang sebagai juara pertama dalam kategori Nature Stories. Nah, kita lihat di informasi berikut ini di media online di mana pada tanggal 1 Februari lalu ada sekelompok foto jurnalis dan juga fotografer dokumenter yang berkumpul di Amsterdam untuk penjurian kontes foto yang rutin diadakan tiap tahun, yaitu oleh World Press Photo Contest. Nah, tim laman Indonesia yang memenangkan kategori Nature Stories ini mengabadikan foto seekor orang utan saat memanjat pohon setinggi lebih dari 30 meter di hutan hujan Taman Nasional Gunung Palung, Kalimantan Barat. Itulah keindahan Indonesia pemirsa. Dan di akhir tayangan kami ini kami sekali lagi mengingatkan Anda bahwa pada tanggal 21 Februari adalah Hari Sampah Nasional. Dan tahukah Anda bahwa per tanggal 21 Februari 2016 kemudian nanti kantong plastik tidak lagi gratis pada saat Anda belanja dimanapun termasuk juga di supermarket. Dan kebijakan kantong tidak gratis ini akan diuji coba di beberapa kota. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus membayar? Karena Indonesia merupakan negara peringkat 2 di dunia penyumbang sampah plastik ke laut setelah Tiongkok. Dan juga ada kebijakan namanya polluter pays principle di mana kemudian konsumenlah yang membayar dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu sebenarnya apa tujuannya? Tidak lain adalah untuk menurunkan jumlah penggunaan kantong plastik yang mencemari lingkungan. Kebijakan ini sendiri akan diberlakukan di 17 kota di Indonesia. Dan inilah dia yang kami hadirkan infografis yang kami dapatkan dari dietkantongbplastik.info. Ya, terkait dengan banyaknya jumlah pemakaian kantong plastik di kota Balikpapan yang bisa mencapai 50 ton per hari atau sekitar 1.500 ton per bulan, maka pemerintah kota Balikpapan pun memberlakukan denda sebesar Rp5.000 terhadap konsumen yang berbelanja dengan menggunakan kantong plastik. Luar biasa ini kebijakannya. Nah, sudah ada uji coba penerapan ini yang sedikitnya akan dilakukan di 4 lokasi pasar swalayan yang ada di kota Balikpapan. Warga diminta mulai membiasakan diri untuk membawa kantong belanja sendiri dari rumah yang tentunya ini ramah lingkungan. Nantinya uang denda yang terkumpul akan digunakan sebagai pengganti pembelian kantong-kantong yang ramah lingkungan. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk mengurangi limbah dari kantong plastik yang sulit untuk terurai. Jadi mari kita biasakan untuk membawa tas-tas yang bisa masuk ke dalam tas kita, tas-tas kecil gitu ya. Ketika Anda mampir ke supermarket, Anda bisa menggunakan tas itu untuk membawa dibanding menambah lagi kantong plastik, sampah kantong plastik untuk bumi ini. Nah, saya Prita Laura undur diri bersama dengan seluruh kerabat kerja di Good News Today mengajak Anda untuk melihat baiknya dan jadilah positif dan menyebarkannya melalui Twitter kami dan juga melalui Instagram serta email kami. Selamat berakhir pekan pemirsa, sampai jumpa.